35 tahun sebelum Ratna datang ke desa Giriwangi, Bukarsih adalah nama yang diagungkan sekaligus ditakuti. Ia satu-satunya dukun beranak di desa itu, dan nyaris semua ibu hamil datang padanya. Tidak ada satupun yang gagal melahirkan ketika ditangani Bukarsih. Bahkan wanita yang dinyatakan mandul pun bisa tiba-tiba hamil setelah mandi bunga dan diberi jamu buatannya. Namun, tak ada yang tahu keberhasilannya bukan karena ilmu biasa. Bukarsih telah mewarisi ajian kuno dari ibunya, yang dikenal sebagai ajian Mulyo Sangrah, ilmu pemanggil roh bayi-bayi yang tidak sempat lahir, untuk dijadikan penuntun kelahiran. Semakin banyak ia membantu persalinan, semakin besar pula kekuatannya. Tapi setiap ilmu punya harga. Pada tahun ke-20 ia menjadi dukun beranak. Kekuatannya mulai melemah. Ia tak bisa lagi memanggil roh bayi. Keberuntungan berhenti datang. Ia mulai dicemooh. Desas-desus menyebar bahwa Bukarsih mulai sering gagal dalam persalinan. 3 ibu meninggal dalam setahun. Dalam keputusasaan, Bukarsih menemui seorang kakek tua dari luar desa yang dikenal sebagai Ki Jangkung, dukun keliling yang memperdalam ilmu pesugihan rahim. Ki Jangkung memberikan solusi dan berkata, "Kalau ingin ilmumu kembali kuat, kau harus melahirkan, tapi bukan anak biasa. Kau harus melahirkan dari mulutmu." Bukarsih menolak, tapi saat rumahnya dilempari batu oleh warga yang menuduhnya penyebab kematian sang ibu dan bayi mereka, ia menyerah. Malam Jumat Legi, ia melakukan ritual. Di dalam rumah, ia menggambar lingkaran darah, membakar dupa hitam, dan menelan abu dari ari-ari bayi yang dulu ia kuburkan. 3 malam kemudian, tubuhnya mulai berubah. Perutnya membuncit. Setiap malam ia mendengar suara tangis dari dalam tubuhnya. Bukan dari perut, tapi dari tenggorokannya. 5 bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi lewat mulutnya. Bayi itu tidak hidup. Tubuhnya dingin dan matanya kosong. Tapi bayi itu tidak membusuk. Ia hanya diam, dan tiap malam matanya berkedip perlahan. Bukarsih meletakkannya dalam guci tanah liat dan disimpan di ruang bawah rumahnya. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Raka masuk diam-diam ke rumah Bukarsih karena curiga dengan suara-suara aneh. Ia menemukan ruang bawah rumah yang berisi bayi mati dengan mulut terbuka dan mata putih dalam guci. Raka kabur, namun sempat membawa guci itu dan menunjukkannya kepada warga. Warga marah. Mereka menuduh Bukarsih melakukan pesugihan bayi. Malam itu juga rumahnya dikepung. Ia ditarik keluar, dipukuli, dan diikat di pohon besar di samping rumahnya. "Kau tidak akan mati biasa, Karsih. Kami bakar tubuhmu, biar dosamu terhapus," ujar salah seorang warga yang mengikat Bukarsih. Tapi mereka tidak tahu, tubuh Bukarsih tidak terbakar sepenuhnya. Dalam jeritan terakhirnya, Bukarsih berteriak, "Aku ibu dari anak yang kalian bunuh. Akan kubangkitkan mereka dari rahim istrimu, dari mulut istrimu." Waktu terus berjalan. Bertahun-tahun telah berlalu. Desa Giriwangi terkenal sebagai tempat yang subur dan damai. Namun, di balik keindahan alamnya, ada satu rumah yang selalu dijauhi warga, yaitu rumah tua milik Bukarsih, seorang dukun beranak yang dulunya terkenal ampuh. Sejak kejadian malam itu,
Malam peristiwa pembakaran jasad Bukarsih, tak ada orang yang berani mendekati rumahnya. Sampai suatu malam, seorang wanita muda bernama Ratna yang tengah hamil 8 bulan mendatangi rumah itu bersama suaminya Bayu. Mereka berasal dari kota dan menyewa rumah tersebut karena ingin mencari ketenangan sebelum melahirkan. Mereka tak tahu riwayat kelam rumah itu. 2 minggu tinggal di sana, Ratna mulai merasakan keanehan. Janin di perutnya tidak bergerak, tapi ia justru sering merasakan gerakan di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam lehernya. Setiap malam, Ratna memuntahkan rambut panjang, lendir, dan serpihan tulang kecil. Bayu mengira itu efek dari kehamilan, mungkin gangguan asam lambung. Tapi ketika Ratna mulai berbicara dengan suara ganda, suara perempuan tua terdengar bersamaan dengan suaranya, Bayu mulai panik. Ia membawa Ratna ke bidan desa, Bu Sarmi. Namun begitu melihat Ratna, Bu Sarmi pucat dan hanya berkata, "Kalian tinggal di rumah Bukarsih ya?" Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Bu Sarmi menyarankan mereka pergi. Tapi malam itu hujan deras dan jalan keluar dari desa terputus. Pukul 3 dini hari, Ratna menjerit. Rahangnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal. Ada suara seperti tangisan bayi menggema dari kerongkongannya. Bayu melihat dengan mata kepala sendiri. Dari mulut Ratna keluar sesuatu seperti mayat bayi yang sudah lama dikubur. Bayi itu membuka matanya. Matanya putih kosong, lalu menatap Bayu. Bayi itu berbisik, "Ibu kami adalah dukun yang kalian bunuh." Mata Bayu membelalak, tak bisa bergerak. Seketika itu juga Bayu pingsan. Rahang Ratna terus meregang, tulangnya patah, tapi ia tetap hidup, menangis dalam diam. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada jejak Ratna maupun Bayu. Di lantai ruang tengah hanya ada bekas darah hitam mengering dan bekas cakaran di dinding, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam rumah. Konon, sejak kejadian itu, setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara wanita menangis dari dalam rumah itu, diikuti oleh tangisan bayi yang samar-samar terdengar dari arah pohon besar di samping rumah. Pohon tempat jasad Bukarsih dulu dibakar hidup-hidup oleh warga yang menuduhnya menyimpan bayi hasil tumbal. Dan jika kamu cukup sial, kamu bisa melihat sesosok wanita dengan rahang remuk berjalan di halaman rumah itu. 3 hari setelah Ratna menghilang, seorang lelaki tua bernama Pak Jatmiko, mantan kepala desa Giriwangi, ditemukan tewas di ladang belakang rumahnya. Tubuhnya terikat kain kapan, wajahnya membiru dengan rahang terbuka lebar, seperti menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Di tanah tertulis dengan darah, "Aku melahirkan dari mulut, kalian membakarku." Warga geger, tapi tak ada yang berani menghubungkan ini dengan kejadian puluhan tahun silam tentang pembakaran Bukarsih. Dukun beranak yang dituduh melakukan pesugihan bayi dan dianggap membawa sial ke desa. Korban kedua, Bu Kasinem, tetangga sebelah rumah Bukarsih dulu, ditemukan mati tergantung di dapurnya. Lehernya diikat kain kapan yang keluar dari mulutnya sendiri, seolah-olah ia menelan ujung kapan dan ujung satunya menggantung ke langit-langit. Di atas kompor yang masih menyala, seseorang menulis dengan arang, "Tunggu pembalasanku." Setiap kali muncul, Ratna menampakkan diri di cermin, terutama cermin milik para pelaku pembakaran. Ia berdiri di belakang mereka. Lalu saat mereka menoleh,
Ratna melompat keluar dari cermin, membekap mereka dengan mulut menganga, menyedot napas dari jiwa mereka. Satu persatu, orang-orang yang terlibat membakar Bukarsih mulai tewas mengenaskan. Kematian ini membuat desa semakin dicekam teror. Setelah 7 orang tewas, dendam selesai. Warga mengadakan ritual tolak bala. Malam itu, Ratna muncul. Ia tak lagi dalam wujud pocong. Kini ia seperti mayat perempuan hamil besar, dengan perut busuk dan robek, dengan mulutnya yang lebih besar dari kepala manusia yang terus membuka. Yang lebih menyeramkan, pocong Ratna tak seperti pocong biasa. Kain kapannya basah dengan darah hitam, dan wajahnya tak berbentuk lagi. Rahangnya masih terbuka lebar. Dari mulutnya kadang terdengar tangisan bayi dan suara-suara tua. Kini cerita Ratna menjadi legenda di Giriwangi. Siapapun yang mengandung bayi di luar nikah atau berniat menggugurkan kandungan, konon akan didatangi Ratna pada malam Jumat Kliwon sebagai bentuk hukuman atas dosa dan pengkhianatan terhadap kehidupan. Karena kata Ratna dalam bisikan terakhir yang ditulis dengan darah di sebuah dinding, "Setiap rahim yang kau tutup paksa akan kubuka lewat mulutmu." Ternyata Bayu masih hidup. Namun kini ia tinggal di rumah sakit jiwa. Ia tak pernah berbicara sejak malam kejadian. Hanya menulis satu kalimat berulang kali di dinding kamarnya. "Ratna melahirkan di mulut karena kalian tutup rahimnya dengan kutukan."